Hai. Doktip lagi di mana? Lagi di rumah. Lagi di mana? Lagi di rumah. Masa katanya kita terima 4M, Dok? Oh, agak lumayan tinggi sekarang ya 4M ya. Lumayan daripada 50 juta. Kecil kali kan? Iya. Agak tinggi ya. Iya. Masih setia sama NM. Tapi ada berita Kalian bisa enak nih Teh. Ya, kenapa? Perpanjangan lagi dah. Siapa? Ada dong perpanjangan lagi. Siapa? Karena dia nggak datang. Oh bukan, NM. Ya Allah. Nah, Nggak ada kalau misalnya kalian nanya, gua masih setia mendukung NM apa enggak, kalian bisa tanya Doktif. Ya, bukti-buktinya kalau gue tidak pernah berkhianat sama NM, udah gue kasih lihat semua ke Doktif. Ya, nggak bisa spill di sini. Enggak sih, kalau Teh Yolo sih emang sebenarnya orangnya setia terus blow on kadang-kadang gitu. Setia terus blow on ya kan. Jadi kadang-kadang Doktif, hati-hati sometimes sama gampang BS. banget dimanfaatin gitu. Doktif hati-hati sama BS. Iya. BS apa menaikkan nenek mana BS? Kita tuh sekarang tuh di posisi kita nggak bisa percaya sama siapa-siapa ya, Dok ya. BS Kadang-kadang itu siapa sih? Ini malah nyara mana BS? Itu siapa meneh tuh? Baby Sumala. Jadi kalau misalnya kalian bilang Kak hati-hati sama si A si B, ini kita di posisi yang kita nggak bisa percaya siapa-siapa ya, Dok ya. Kadang-kadang Doktif sendiri harus hati-hati sama aku sendiri juga harus hati-hati sama yang lain. Oh iya. Jadi bener-bener kayak udah deh kita ngejaga diri sendiri. Babysitter, alah, belum babysitter. Babysitter, iya. Oh iya. Tapi iya. Mambel tim Niki banget, iya. Ya biarkan lah, bagus dong. Gitu. Gimana, Ya, Dok? jadi nggak apa-apa deh. Dok, ada yang Jadi dicari ya, Dok? disabarin aja. Itu bapak siapa? Teteh bapak? Iya kan dia kan selalu bilang kalau dia itu kesayangannya Bapak Kapolri. Oh alah, dada aja dah. Padahal PDPO sekarang ya. Dok, lu mau naik lagi nggak, Jara? Nih ngomong sama Doktip nih, lu nggak pernah kan ngomong sama orang terkenal. Nih sini, naik lagi dong, Jara, iya. Aku seneng ngelayanin orang ini keterbelakangan. Jara, naik lagi deh. Keterbelakangan. Ada aja bahasanya. Doktip, tadi kan aku dibilang terima 4 ikut ngerasain 4M. UB dituduh 100. Kalau Jara, kalau Doktip berapa? DRL aja bilangnya nerima aliran dana itu si Bang Densu si Vera semua ngalamin aliran dana. Sekarang orang bilang disuruh sama Doktif. Kenalin Nih Mitsubishi. Kalau lu bilang NM aja nggak percaya sama Yolo, jangankan NM. Gua aja nggak percaya sama diri gua. Bener. Jangankan NM. Gua aja nggak percaya sama diri gue. Salah lo. Dok? gua aja nggak percaya sama gimana ceritanya coba. Iya, gua aja nggak usah Niki deh. Gua aja nggak percaya sama diri gue. Oke, makan dikit hari, nggak makan malam. Kagak, nggak percaya gue. Laura, ayo naik. Info Niki gimana, Dok? Iya, kayaknya ada penambahan lagi, nggak apa-apa lah. 30 hari lagi sih infonya, nggak apa-apa lah. Memang susah nyari bukti, jadi memang gimana ya? Kasihan aja kan, maksudnya kan punya anak ya. Kenapa sih kok harus seperti ini gitu? Kalau memang buktinya nggak kuat ya jangan dipaksakan kan. Aduh gimana sih, agak paham kita ya. Ada menunggangi juga. Ya banyak kepentingan sih ini sebenarnya. Aduh, kok suka-suka gitu? Iya, jadi kayak apa ya? Jadi kayak digantung kan, Dok? Iya, jadi ini kayak apa ya? Kayak lempar-lemparan gitu. Penyidik juga merasa sudah apa sih yang kurang gitu kan. Terus yang dari jaksa juga ini lucu laporannya begini, orang dianya yang pengen ngotot nemuin.
Ini kan kejadiannya sama kayak doktif, dia ngotot pengen nemuin tapi dia nawari apa namanya, begitu dia setujuin kan doktif minta sini mana 20 M gitu. Dia setujuin, doktif kabur. Lah terus kok tantrum gitu loh. Terus kenapa sih kalian ini? Gitu kan kamu yang ngotot datang ke rumahnya doktif, mau ngapain? Gitu. Itu kok nggak dibahas. Nah, kalau Berapa kali dok ke rumah dok? 3 kali. 3 kali ke rumah. Kalau misalnya ini doktif ngehoax, silakan aja tuntut tuh Reza Gladys ya. Jadi Reza Gladys dengan Mufid ini sepasang suami istri ini 2 kali. Kalau yang cuman Mufid doang itu 3 kali. Karena pada saat jadi yang pertama suami istri nggak ketemu doktif ya. Yang kedua Mufidnya doang. Karena pada saat itu bilangnya istrinya lagi sakit gondongan. Ya, dah. Terus yang ketiga suami istri lagi yang bilang mau nitip. Ya ini ada saksinya, bener ya Teh ya? Iya, betul. Tuh, jadi gak ketemu tapi dia nelpon, kakak, aku lagi di depan rumahnya kakak. Hah? Ngapain kamu ke rumahnya dokter segala gak pakai izin? Oh ngamuk. Ini ada titipan apa? Engkan. Maksud lu apa titipan, Cong? Mancing-mancingin ya dok, aku boleh jualan ya? Itu setelahnya, setelah dia setujuin, abis itu doktif tinggalin ke kakak. Aku boleh nggak jualan? Ya lu jualan terserah aja, ngapain izin? Ternyata, lu mau jebak, baru kepikiran di depan penyidik itu. Dokter sadar nggak ini mau dijebak? Astagfirullahaladzim ya Allah, ternyata nggak nyangka aja bisa seperti itu pemikirannya tuh. Kok bisa mikir buat nanti akan begini gitu. Ih, mengerikan emang. Duh, mudah-mudahan cepet ada titik terang deh nih. Amin. Makanya akhirnya kok mereka bilang ini saksi kunci DS dan O jadi ini tersangka. Orang hubungannya apa tersangka dari mana? Nggak bisa. Jaksa nggak bisa, penyidik juga nggak bisa, nggak akan bisa. Jadi untuk si Anus ya, kamu mau ngotot kayak apapun, mau jumpalitan kepala jadi kaki jadi kepala, Anus nggak akan bisa. Doktif tidak terkait apapun. Ya, doktif nggak pernah terima duit, dianya yang nawarin. Ya, oke, doktif tantangin, dia setujuin 2 hari. Dan itu semua buktinya ada di handphonenya doktif. Iya, akan doktif bongkar habis-habisan begitu handphone itu dikembalikan. Kenapa kok nggak dikembalikan? Teh Yolo, ketakutan ya. Ketakutan, isinya doktif bongkar semua. Anu siapa sih dok? Ada tuh si Anus. Oh, bau kayaknya. Mulutnya emang kalau ngomong bilangnya, kita klien saya dituntut pasal 281 itu pasal asusila gitu kan. Hello, bukan klien lu yang doktif laporin, lain perkaranya. Jadi kalau membaca surat itu yang bener gitu. Ya. Jadi ini sarannya doktif ini kayaknya kalau geng sirkus cari lawyer yang kompeten gitu gimana ya? Kalau kata gue mah pilih saya wobo aja. Jangan gitu. Ih, gila lu. Punya itu uranium. Iya benar. Punya gunung, Ganti dah, gunung mas. cara bener. Punya uranium, dia bagus. Punya uranium. Iya, sama ih gila, mana banyak banget itunya apa profesinya. Gitu. Ya mudah-mudahan aku doain Niki di dalam sehat-sehat baik-baik, tapi infonya dia baik-baik saja, sehat di dalam. Sehat sih, tadi Bang Fahmi cerita sehat sih, alhamdulillah sehat. Cuman Bang Fahmi sendiri juga agak kesulitan waktunya karena selalu tabrakan. Kali dokter bilang, jadi kapan nih bisa ketemu? Lah wong aku dhewe ae yo angel do ketemu nih. No. Tapi sepertinya akan ada penambahan perpanjangan masa tahanan dan yang ini terakhir ya 30 hari yang terakhir. Aku ada teman di dalam, terus dikasih lihat fotonya kan Niki dalam keadaan sehat dan happy, masya Allah. Dia tuh gini guys, dia tuh nggak keluar tenang, tapi tahu-tahu apa? Ada gebrakan, apa namanya LP masalah one prestasi. Enakan gitu kan, silent, tahu-tahu. Iya. Terus pengacaranya bilang udahlah dihentikan aja. Iya, makanya. Ini juga gitu kan sekarang yang siapa? 24 jam hidup menggibah, apa nggak takut api neraka? Belum 24 jam baru ya Allah.
Baru sejam, Pak. Belum ada. Kalau dokter malah baru berapa menit. Ya kan? Bapak sendiri Membongkar. ngapain di sini? Kalau nggak suka Bilangin gini. tuh Reza Gladys atau Bah Mufid, ngapain kalian ke rumahnya Doktif? Kan kalian yang nyari-nyari Doktif. Reza Gladys atau Bah Mufid, dengan jelas loh Doktif sebutin namanya. Reza Gladys atau Bah Mufid, kenapa kamu ngotot sekali menemui Doktif? Ya, kalian berdua 2 kali, kalau Mufidnya 3 kali. Ada apa sayang? Ketahuan. Ketahuan. Kalau kemarin masih pakai inisial O, sekarang udah karena keterlaluan. Oke, sekarang Doktif sebutin nama ya. Reza Gladys. Ya, ada namanya Teh Iptia juga saksinya ya, ya Teh ya. Dia nitipin apa Teh? Ada titipan. Gitu. Buah bilang, "Titipan apa? Maksud kamu titipan apa?" "Enggak kok, titipan buah aja." Tahu Doktif sudah mulai naik nadanya. "Buah, buah, cuma titipan buah, Kakak." Gitu. Pengang ya, pengang ya. Ini bukan gibah, ini fakta yang tidak dia ungkapkan. Kok nggak pernah cerita? Sebut nama lengkap banget dalam muka gua. Tayolo, pernah nggak Reza Gladys ngomong, "Saya ngotot bertemu dengan Doktif sampai saya ke rumahnya Doktif berkali-kali." Pernah nggak dia ngomong begitu di instanya? Nggak pernah. IG-nya. Nggak Kenapa kamu Reza Gladys? ngomong dong dok tuh. Jadi kalau menghadapi itu Doktif itu kemarin begitu nyampe di pengadilan udah bubar. Udah bubar, kemarin Doktif juga ke sana. Doktif pengen banget ketemu langsung ya sama kamu, terutama nanti kalau jadi nih naik ya P21, misalnya nanti bersidang, pengen banget Doktif nunjuk-nunjuk tuh mukanya dia. Sini, apa maksud kamu temuin Doktif? Sekarang kamu ngomong di depan media kalau perlu. Dah. Ayo sini bicara dong yang sama Doktif, jangan pelangak-plongok gitu. Ya. Kalian udah tahu belum sih? Gue juga diajak ke rumahnya FS setelah Lebaran. Nah begitu gue tolak, gue nggak mau, langsung deh tuh gencar tuh yang namanya fitnahan gue AIUEO. Iya, jadi memang kalau nggak bisa diajakin ini, nggak bisa dipeluk, digebuk, gitu aja prinsipnya mereka. Kalau nggak bisa dipeluk, digebuk. Gitu. Jadi dari Badan POM juga kalau Doktif ini hati-hati. Kalau Doktif nggak bisa dipeluk, Doktif akan digebuk ya. Jadi Doktif juga hati-hati. Fitnahnya luar biasa ke Doktif. Itu dari Badan POM sudah sering wanti-wanti ke Doktif. Hati-hati ya Doktif. Fitnahnya Doktif luar biasa. Yang kuat aja. Karena kita tahu kalau Doktif nggak bisa dipeluk, pasti akan digebuk. Hati-hati aja. Itu udah diwanti-wanti sih dari awal. Tapi Doktif bilang kalau nggak ada yang ngebongkar, aduh sampai kapan sih kayak gini terus gitu. Orang udah jelas ya dok ya. Ada kan dokter dengar sendiri yang dibilang, makanya kamu deketin dong KFS biar nggak diapa-apain. Iya betul. Gue digituin gue. Aduh ada apa sih? Aduh beneran ini. Mbok ya enak itu udahlah gitu loh, pengennya tuh damai. Dokter tuh dipikir tuh Dokter udah selesai nih, udah selesai huru-haranya, udah pada perbaikan ini. Muncul bapak itu yang ngaku-ngaku disuruh sama Doktif, muntap lagi Teh. Siapa? Bapak-bapak yang disuruh ngaku-ngaku disuruh Doktif. Gue ketinggalan nih. Masa Teh Yola nggak paham? Yang itu, yang stafnya asisten mantan asistennya DRL. Oh, iya tahu.